Halo, ketemu lagi di Real View, How Astral View the Movie. Jadi kemarin gue habis nonton Maboroshi di Netflix. Ini film film remaja ke atas. Maboroshi ini menceritakan tentang, tentunya tidak akan gue spill ya, karena ini bukan spoiler, gue tidak spoiling. Gue hanya menyampaikan hikmah atau pesan atau hal yang bikin gue merinding dari film itu. Mungkin ada beberapa, tapi gue bikin jadi 3 poin. Gue akan sampaikan 3 hal, 3 quotes yang bisa relate sama kita semua. Oke, yang pertama, jadi Moboroshi ini ada main karakternya itu satu cowok yang punya 3 temen cowok. Jadi mereka 4 berkawan gitu. Mereka lagi belajar bareng di salah satu kamar temannya. Nah, abis itu ada yang makan snack kan ya. Nah, dia makan snack lalu bubuknya itu kayak nempel-nempel gitu di tangannya. Dan dia megang tangan temannya yang lain gitu. Temennya bilang, ah, lu ngapain sih? Ini bubuk kue, kena sama gue. Nah, kata si temen yang makan ini, ah, lu nggak tahu arti kebahagiaan gitu. Jadi quote yang pertama, lo nggak tahu arti kebahagiaan. Inspirasinya buat gue adalah, iya ya, mungkin bagi si yang makan kue ini, itu adalah kebahagiaan ya saat kita makan kue. Lo juga mungkin pernah, mungkin ada kue-kue yang ada bubuk-bubuknya atau micin-micinnya gitu kan, terus lo jilatin misalnya gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Itu kan menyenangkan ya buat bagi sebagian orang, mungkin ya menyenangkan dan wah, enak gitu. Tapi mungkin bagi sebagian lain kayak, ih apa sih, jijik atau ih kotor atau jorok gitu kan ya, istilahnya kayak gitu. Jadi yang gue tangkap adalah kebahagiaan itu personal banget loh. Kebahagiaan itu personal banget. Jadi kebahagiaan seseorang itu belum tentu kebahagiaan bagi orang lain gitu. Jadi kita perlu mengetahui kebahagiaan kita masing-masing dan nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah ragu selagi kita nggak ngebahayain orang, selagi kita nggak merugikan orang gitu ya. Jadi kita nikmati aja kebahagiaan kita gitu. Dan gak usah maksa orang lain untuk merasakan hal yang kita anggap bahagia itu, karena kebahagiaan itu beda-beda masing-masing gitu. Gue seneng sih adegan kayak gitu aja bisa membuka mata gue gitu ya, dan membuka pikiran gue juga. Oke, yang kedua ini ada bapaknya karakter utama ya. Kurang lebih dia ngomong gini, gue udah lari dari kampus, kata dia gitu. Gue udah lari dari mama lo, tapi mama lo ngejar gue ke kota ini gitu dia. Terus lo lahir gitu dia. Terus lo lucu, wah jadi gue gak bisa lari sekarang kayak gitu. Sekarang gue gak bisa lari lagi. Uh, itu merinding di gue nih, merinding. Gue nyeritainnya merinding lagi nih. Gue ngerasa gue pun punya sifat kayak gitu. Contohnya, terutama saat gue memutuskan keluar dari kampus gitu ya. Kata si bapak itu gue nggak bisa lari lagi. Iya, gue masih merinding lagi. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sifatnya pun mungkin begitu ya, lari dari sesuatu. Kalau kasus gue keluar dari kampus itu nggak tahu bisa dikatakan lari, nggak tahu, gue merasa I'm done aja with that gitu. Gue nggak bisa lari lagi. Itu bagi gue adalah quotes, suatu kalimat yang impactnya gede banget gitu. Kadang kita kalau udah nggak bisa lari lagi kayak akhirnya menerima aja gitu, menerima keadaan. Menurut gue, menerima keadaan itu adalah hal pertama yang bisa kita lakukan dalam menghadapi hidup ini. Jadi, nerima dulu gitu. Salah satu contoh yang menurut gue berhubungan juga adalah teman gue misalnya. Dia terlibat hutang. Lalu tentunya dari orang-orang yang dihutangin itu kan jadi pada nagih ya. Nagihnya tuh kan kadang ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa, ada yang gila-gilaan sampai neror-neror gitu. Otomatis
yang namanya punya hutang, kalau ada duitnya mungkin dia pengen bayar ya, tapi kalau nggak ada duitnya gimana mau bayarnya gitu kan. Lalu dikejar-kejar terus, diteror terus, ya lama-lama kan takut juga kan ya. Nah dia tadinya mau lari ke luar kota atau keluar pulau bahkan gitu ya. Walaupun pada akhirnya ternyata dia nggak jadi melakukan itu. Dia paling hanya pindah kawasan dari daerah selatan pindah ke tengah agak utara gitulah ya. Tapi masih di kota yang sama gitu. Tapi dia akhirnya hadapin. Dia punya niat baik untuk membayar. Dia punya niat baik untuk mencicil. Walaupun sedikit-sedikit, kalau orang yang mau nerima ya syukur. Kalau enggak ya gimana lagi. Kita bisanya nyicil segini, kata dia kan gitu. Tapi ketika dia tidak lari, dia menghadapinya. Mungkin yang awalnya menakutkan lama-lama kayak ya udah gitu. Jadi saat tidak bisa lari, kita menerima keadaan, bahkan mungkin ada sisi pasrah juga. Nah, pasrah itu sebenarnya kan bagi gue adalah bentuk dari keyakinan. Kalau kita nggak yakin, nggak akan bisa pasrah. Tapi dengan dia menerima keadaan, dia pasrah, tapi dia tetap melakukan apa yang dia bisa, itu menurut gue hebat banget. Gitu. Jadi, gue juga ngerasa nih, mau merinding lagi nih saat gue bilang, kita nggak usah lari lagi dari apapun. Jadi bentuknya bukan 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 jadi bentuknya bukan lari, tapi udah gitu. Kalau misalnya udah sama seseorang, udahin di situ gitu. Kalau misalnya lo punya relationship yang lo ingin lari dari relationship itu, jangan lari, tapi hadepin, ungkapkan gimana pun caranya, pokoknya udahin di situ. Abis itu lo bisa move on ke yang lain, bisa gitu. Move on ke hal lain, oke. Gitu, tapi jangan lari gitu. Oke, sekarang yang ketiga, saat pamannya si karakter utama ini bilang, ternyata masa depan itu bisa kita ubah hanya dengan single thought gitu ya, hanya dengan satu pemikiran aja pun kita bisa mengubah masa depan. Gue merinding lagi. Cuman kata dia, baru kali ini gue sadar. Kata dia gitu. Jadi gue juga ngerasa merinding juga sekarang maupun waktu nonton, karena iya ya gitu. Pasti pada pernah denger kan bahwa kita yang sekarang adalah perwujudan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita perbuat dari 5 tahun lalu. Jadi bisa kita mulai dengan satu pikiran aja misalnya, yang biasanya kita mikir, hidup gue gini-gini aja. Nah, itu kan bisa, ya udah masa depan lo gitu-gitu aja mungkin dengan pemikiran seperti itu ya. Tapi bisa aja kan lo mikir, hidup gue gini-gini aja. Terus coba tanya dalam hati abis itu, mau lo gimana emang? Nah, itu kan satu pemikiran ya yang bisa mengubah masa depan lo gitu. Jadi saat lo bilang, terus mau lo apa? Ya gitu misal, gue pengen hidup gue lebih enak. Nah, itu kan udah satu, ada perubahan apa ya, perubahan goal, perubahan fokus gitu. Kayak kalau di maps tuh ya, kita ngubah destinasi lah istilahnya. Hidup gue gini-gini aja. Which is lo misalnya mungkin malah nggak punya tujuan karena hidup lo gitu-gitu aja, lo nggak punya tujuan. Nah sekarang lo tetapkan tujuannya pengen hidup enak. Itu aja udah mulai lo tunjukin satu tujuan kan. Oh gue mau kesini. Nanti pasti ada jalannya gitu. Walaupun mungkin tidak semulus dan selancar seperti yang terlihat di peta. Jadi satu pikiran pun bisa mengubah masa depan, tapi dengan mengubah masa kini kita. Tentunya itu balik lagi ke kesadaran present moment gitu, ke hari ini, ke saat ini, ke momen ini, kayak gitu. Jadi kalau lo suka anime dan lo juga suka dengan hal-hal yang genre mungkin slice of life, animasi juga sih, drama juga. Ini walaupun karakter-karakternya remaja gitu ya, tapi ada juga orang tuanya. Cuman buat gue film ini meaningful banget.
gue ngerasa efek-efeknya juga keren, apalagi saat si naga, asap naga itu ngambil orang ya, wush. Itu keren banget buat gue. Jadi, tonton Maboroshi di Netflix atau saluran lainnya, terserah. Oke, gitu guys. Thank you semua. Thanks for watching. Nantikan real review berikutnya di movies-movies lainnya. Dah.